Assalamualaikum Pak Iwan, gimana keadaannya malam ini? Waalaikumsalam, Bu Ika. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu Ika. Biasanya saya kalau ketemu Pak Iwan selalu kelihatan gembira, senang, tersenyum. Tumben sekarang Pak Iwan kelihatan bersedih, murung. Ada apa Pak Iwan? Apa ada permasalahan yang bisa saya bantu? Ya, Bu Ika, saya sekarang lagi banyak pikiran nih. Ada sesuatu yang mengganjal ini dalam pikiran saya terkait pembelajaran di kelas, di mana ketika saya mengajar di kelas, anak-anak itu kurang bersemangat, kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dalam hal ini, Kira-kira, saya mengajar matematika, Bu Ika, ya. ya Pak Iwan, nggih. Kira-kira penyebabnya apa sehingga Pak Iwan kurang antusias, kurang bersemangat belajar? Iya, Bu Ika. Ya, mungkin karena cara mengajar saya yang monoton ya. Jadi anak-anak itu bosan, jenuh. Kemudian ditambah matematika itu pelajaran yang dari dulu hingga sekarang adalah pelajaran yang sulit, dianggap sulit oleh anak-anak. Iya Sehingga Pak Iwan. anak-anak jadi, ya itu sudah. Terkadang itu anak-anak ketika saya menerangkan ada yang tidur, kemudian ada yang ngobrol sendiri, Iya. tidak fokus, itu Bu Ika. Nggih Pak Iwan. Selama proses pembelajaran di kelas, media apa yang sudah Pak Iwan lakukan? Selama saya di kelas, selama saya mengajar matematika di kelas, saya biasanya lebih sering menerangkan ceramah, kemudian ya pakai papan tulis itu Bu Ika. Saya jarang sekali menggunakan alat peraga matematika. Ya, ya itu Bu Ika. Nggih Pak Iwan. Mungkin ada cara lain yang Pak Iwan lakukan agar siswa itu antusias dengan pelajaran matematika. Oke Bu Ika. Ya, mungkin anak-anak itu akan senang ketika mereka itu mendapatkan sesuatu yang baru ya, seperti Nggih, iya. menggunakan LCD, pembelajaran LCD proyektor, karena anak-anak sering hampir setiap hari kan melihat papan tulis ya. Jadi kalau melihat LCD Nggih. proyektor mungkin lihat layar itu di depan, mungkin anak-anak lebih senang itu. Kemudian dengan variasi media pembelajaran menggunakan alat peraga, kan kita tahu ya bahwa matematika apa adalah lebih sering abstrak. Iya. Jadi dengan melihat alat peraga, anak itu langsung melihat contoh konkret. Iya Pak Iwan. Yeah. Saya setuju sekali sependapat dengan Pak Iwan. Matematika itu adalah pelajaran yang sulit. Mungkin dengan cara seperti pemberian LCD tadi bisa meningkatkan motivasi siswa Pak Iwan. Nggih. Iya. Kira-kira untuk mendapatkan yang diinginkan, menurut Pak Iwan, langkah apa yang harus dilakukan? Ya, menurut saya itu tadi Bu Ika, anak-anak harus, saya sendiri harus merubah ya, harus merubah cara mengajar saya. Yang Iya. selama ini cara mengajar saya hanya model klasikal, ya, hanya ceramah. Saya harus lebih semangat untuk menggunakan inovasi-inovasi baru. Yang tadi salah satunya menggunakan LCD proyektor, kemudian Iya. saya lebih sering menggunakan alat peraga, jadi saya harus membuat alat peraga. Dan Iya. ada lagi mungkin sewaktu-waktu anak-anak
akan saya ajak untuk pembelajaran di kelas, di luar kelas. Iya Pak Iwan. Oh iya, saya sepakat sekali, setuju sekali dengan langkah yang jenengan lakukan tadi. Memang dalam pembelajaran matematika, selain inovasi juga harus ada kolaborasi antara siswa dengan guru. Apa perlu dukungan dari pihak lain untuk merealisasi yang jenengan lakukan? Iya Bu Ika, sepertinya saya harus ini sih ya, harus seperti apa? Misalkan tentang LCD proyektor ya, karena saya tahu bahwa di sekolah saya sarana LCD proyektor itu terbatas, jadi saya perlu untuk bertanya atau menghadap ke kepala sekolah untuk mungkin setidaknya menambah sarana tersebut ya. Kemudian terkait inovasi alat peraga, mungkin saya akan bekerja sama dengan atau bertanya kepada guru-guru atau rekan sejawat yang sudah terbiasa membuat alat peraga. Iya Pak Iwan, betul yang disampaikan jenengan. Untuk mensukseskan upaya jenengan lakukan itu bisa dengan menggunakan kolaborasi dengan rekan sejawat atau Bapak Ibu guru yang lain, sehingga siswa dalam belajar matematika lebih tertarik. Apa yang dapat kita simpulkan dari percakapan kali ini Pak Iwan? Iya Bu Ika, setelah kita ngobrol tadi, saya mulai ada titik terang ini bahwa untuk kedepannya saya harus ini lebih aktif ya. Jadi saya tidak bisa mengandalkan anak-anak untuk memahami saya. Jadi saya harus bisa memahami anak-anak dengan mengerti apa yang diinginkan anak-anak. Salah satunya diantaranya pembelajaran saya tidak monoton hanya berceramah saja. Bahkan saya selingi dengan menggunakan layar LCD. Saya akan membuat PowerPoint yang bagus untuk anak-anak sehingga anak-anak tertarik. Kemudian saya akan berkolaborasi, akan bertanya dengan rekan sejawat bagaimana cara membuat alat peraga matematika yang baik, sehingga dengan alat peraga tersebut anak-anak lebih mudah memahami matematika. Dan juga saya akan sewaktu-waktu mungkin akan mengajak anak-anak keluar kelas. Jadi kadang ada materi matematika itu yang membutuhkan pembelajaran yang implementasinya, penerapannya itu bisa didapatkan di luar kelas dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan mengukur panjang atau mencari diameter dengan bisa mengukur pohon, keliling pohon dan sebagainya itu. Jadi alhamdulillah saya menemukan titik terang dari percakapan pada hari ini, sehingga saya akan berupaya untuk lebih baik lagi. Okay. Iya Pak Iwan, dengan percakapan ini kita sudah mencerminkan solusi. Mudah-mudahan permasalahan yang jenengan hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Oke, terima kasih Bu Ika. Sami-sami Pak Iwan. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Ika sudah bisa menjadi teman curhat saya, sehingga saya bisa menyelesaikan permasalahan yang selama ini selalu saya pikirkan. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Iwan. Nanti di lain waktu disambung lagi. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi panjenengan. Oke, terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Iwan. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Kok kelihatannya ada yang dipendam, ada yang mau diceritakan? Iya, kabar saya sehat, tapi hari ini saya memikirkan siswa saya di kelas. Ya. Oh gitu. Saya ada permasalahan di kelas, Pak Iwan. Oke, mungkin bisa diceritakan Bu Ika, mungkin Oke, bisa terima kasih saya bantu. sebelumnya Pak Iwan. Oke. Saya mengajar di kelas 3, mengajar sosiologi. Ada siswa saya satu tidak mengumpulkan 2 tugas, dia tidak memiliki motivasi untuk belajar, Pak Iwan. Oh, 2 anak itu ya. Yang lainnya bagaimana Bu Ika? Yang di SMA Tempe satu kelas itu Oke. ada 36. Yang 34 itu motivasinya tinggi. Hanya 2 anak ini saja yang kurang termotivasi. Dua. Eh, yang lainnya sudah apa? Tidak ada masalah gitu. Berarti hanya 2 ini yang apa? Yang tugasnya belum terkumpulkan ya. Iya Pak Iwan. Kira-kira, oke, saya tanya dulu gitu. Kira-kira apa yang menyebabkan 2 anak ini tidak mengumpulkan tugas, Bu Ika? Kalau menurut pemahaman saya, 2 anak ini tidak mengumpulkan tugas karena malas itu. Oke. Oh, karena malas saja ya. Iya, malas dan kurang termotivasi untuk belajar. Eh, Selain malas, kira-kira apa, Bu Ika? Penyebabnya anak ini? Iya, suatu ketika saya ngobrol-ngobrol Iya, dengan apa bisa diceritakan? temannya, ya. Ternyata satu siswa di antara 2 itu keluarganya broken home, Pak Iwan. Oke, oke, oke. Broken home ya. Iya, nggih. Sehingga membuat anak itu menjadi tidak termotivasi belajar. Terus berarti tadi yang pertama itu karena malas, kemudian permasalahan keluarga, Ya, nggih. kemudian anak ini di sekolah bagaimana, Bu Ika, ketika waktunya dengan apa, Di berapa dia di kelas aktif? ketika pembelajaran saya, anak ini sering tidur, Pak Iwan. Oh, Kadang sering tidur. murung, mungkin kalau menurut saya memikirkan keluarganya sehingga dia tidak termotivasi untuk belajar. Oh, gitu ya. Nggih, iya. Eh, Kira-kira apa, oh maaf, yang sudah apa, jenengan lakukan apa, Bu Ika, untuk mengatasi 2 anak ini yang sudah Nggih, jenengan lakukan? iya. Selama ini ketika saya mengajar, saya sudah memberikan materi dengan baik. Selain ceramah, saya juga memberikan PPT, Canva, atau video dan gambar-gambar yang menurut saya untuk membuat siswa saya bisa tertarik dan senang mengikuti pembelajaran sosiologi. Itu Pak Iwan. Ada lagi kira-kira yang pernah jenengan upayakan hanya itu saja? Kemarin saya dengan siswa itu ke ruang BK. Saya ngobrol di sana, kemudian siswa itu bercerita kalau ayah ibunya ada permasalahan keluarga. Karena seperti itu, kami menginginkan anak itu biar lebih baik. Saya dan BK ke rumahnya, home visit ke rumahnya. Iya, berarti apa, yang telah jenengan lakukan itu yang pertama tadi termasuk apa, mengupayakan dengan ini ya, Pembelajaran dengan baik. pembelajaran ya, pembelajaran di kelas dengan apa, itu pakai LCD proyektor ya Bu ya? Iya, nggih. Apa Di jenengan sering menggunakan itu Bu? iya, di saya menggunakan LCD proyektor pembelajaran sosiologi 5 jam, Pak. Kadang yang 3 jam saya gunakan itu, Itu yang 2 jam oke. Memang ada di saya kelas ya gunakan LCD-nya Bu ya? ada di kelas, Pak. Saya Ada di kelas. tinggal Oh, oke. bawa Berarti laptop saja. dari Nggih. sarana sudah terpenuhi ya? Iya, Dari sudah terpenuhi sarananya.
kemudian tadi itu jenengan sudah melakukan apa, home Home visit? visit ya. Iya, sudah. Berapa kali itu, Bu Ika? Home visit saya masih satu kali, Pak. Masih 1 kali ya. Oke. Terus dari hasil home visit itu apa, Bu? Dari hasil home visit itu mungkin ada apa, tindak lanjutnya? Ya, dari home visit itu saya mendapatkan informasi memang ayah ibunya sekarang ada permasalahan begitu. Cuman tidak menceritakan ke saya, Pak. Ada permasalahan sehingga menjadikan anaknya ini mungkin murung begitu. Terus kami berupaya kepada ayahnya untuk memberi solusi, untuk memberikan motivasi mengerjakan tugas. Dan ketika besoknya, alhamdulillah tugasnya sudah dikumpulkan, Pak. Sudah ada motivasi dari ayahnya. Tinggal satu Oh, tugas saja. oh berarti ini intinya tinggal 1 tugas ya? Iya, nggih. Tinggal satu Berarti tugas ini nah ini bisa anaknya yang selesai. sulitan Mas Yan ya? Anaknya masih apa, malas itu ya Bu ya? Iya. Kesulitan, oke. Tinggal malasnya itu saya juga sudah berkonsultasi dengan BK, dengan Oke. orang tua, ya. Oke, saya memahami apa yang Bu Ika apa, rasakan ya terkait dua anak Iya, ini. Pak Iwan. Karena Nggih. bagaimanapun juga dua anak ini adalah tanggung jawab kita gitu. Jadi supaya bagaimana mereka bisa menuntaskan pembelajaran mereka, ya tanggung jawab mereka terhadap apa, pembelajaran, kewajiban mereka terhadap setiap mata pelajaran. Kira-kira Bu Ika, dari yang sudah jenengan upayakan tadi, kan ini sudah apa, sudah makanya kan kesulitan ya, kesulitan. Berarti tadi tinggal tugas tugas apa, tugas 1 kali ya Bu. Kira-kira Iya. apa ada langkah Bu yang menurut jenengannya belum jenengan lakukan supaya anak ini mau gitu, kira-kira untuk mengerjakan tugas dan anak ini bisa bersemangat lagi. Apa itu Nggih. Bu Ika? Yang saya lakukan untuk membantu anak ini bersemangat lagi, saya akan menggunakan pembelajaran proyek P5, Pak, ya. Selama ini kan pembelajaran saya di dalam kelas saja. Saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian menggunakan pembelajaran di luar ruangan supaya siswa saya bersemangat. Ya mungkin karena permasalahannya di keluarganya, sehingga kalau di dalam kelas mungkin dia kelihatan murung, kelihatan tidak termotivasi. Harapan saya mungkin dengan pembelajaran di luar, dengan memberikan tugas di luar, LKPD di luar, anak ini bisa termotivasi, Pak. Oke. Mengupayakan itu ya. Nggih, Mungkin iya. apa ada ini lagi Bu, yang belum jenengan lakukan lagi sekiranya anak ini nanti mau mengerjakan tugasnya jenengan itu. Dan tugas jenengan memang harus selesai dan anak ini apa, tanpa ada paksaan ataupun ya mau tidak mau tugas harus saya kerjakan dan harus saya kumpulkan untuk memenuhi kriteria penilaian itu Bu. Iya. Kira-kira diapakan itu Bu? Mungkin Nggih. jenengan Cara saya, ya biar saya lebih sudah bisa. melakukan pendekatan sekali lagi, Pak. Saya sudah melakukan Oke. pendekatan, saya lakukan pendekatan sekali lagi, Akan dan jenengan lakukan pendekatan lagi nggih. iya, yang saya sudah mendekati pertama, kemudian ini saya lakukan pendekatan kedua dengan bantuan orang tuanya, Pak. Dia takut kepada ayahnya, begitu. Buktinya tugas 1 sudah terkumpulkan. Ini dengan bantuan ayahnya mungkin besok tugas yang kedua dikumpulkan. Ya, mudah-mudahan Alhamdulillah. tugas ya berikutnya bisa dikumpulkan ya Bu ya. Jadi jenengan tidak Iya, Pak ada Iwan. tanggungan lagi nggih. Iya, Nggih. Baik Bu Ika, iya. saya rasa tadi kita bersama-sama sudah apa, melakukan percakapan ini Oke. terkait masalah jenengan. Iya. Berarti jenengan nanti bisa apa, yang pertama
apa Bu Ika? Itu meningkatkan lagi nggih. Iya, Terkait nggih. pembelajaran di kelas mungkin bisa keluar ya, outing Iya, kelas sehingga pembeli. anak ini tidak jenuh, kemudian jenengan apa, melakukan pendekatan lagi kepada anak tersebut nggih. Iya, Pak Gitu Iwan, ya, Pak. nggih. Nggih, ada lagi Bu Ika yang bisa saya bantu? Nggih. Mungkin ada yang mau Sam diceritakan lagi? nggih. Sampun Pak Iwan, Nggih, saya terima kasih banyak nggih. dengan ketemu panjenengan, dengan bertukar pikiran ini, saya sudah merasa plong. Saya sudah merasa lega. Sepertinya permasalahan saya ini sudah alhamdulillah teratasi, nggih. Oh, nggih nggih nggih, alhamdulillah Bu Ika, mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih sabar lagi nggih dalam menghadapi Iya, anak-anak kita, karena dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda, dengan permasalahan yang berbeda-beda. nggih. Baik nggih, baik Bu Ika, saya juga mengucapkan terima kasih jenengan sudah apa, mau, menyampaikan unek-unek jenengan kepada saya. Jadi, mari kita akhiri percakapan hari ini. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.